Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, meridhai kita, merahmati kita untuk sama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima. Amin. Di atas itu semoga diberi istiqamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada satu hadis yang ini adalah kunci bagaimana kita hablum minan nas. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa senang dan cinta kepada kita. Bagaimana orang lain itu bisa menghargai kita. Di sini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha." Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya hati ini dia akan cinta kepada orang yang baik sama dia. Manusia akan cinta kepada seseorang kalau ada kebaikan yang diterima oleh orang itu. Contohnya, sampean cinta dengan ibu sampean. Cinta. Kenapa? Karena beliaulah yang berjasa. Beliaulah yang sangat baik kepada kita. Beliaulah yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita sampai kita besar. Tidak ada bosan-bosannya. Ibu nggak ada bosan sama anak sama sekali. Bangun ini setiap hari, bangun tetap. Begitu juga orang tua laki. Kenapa akhirnya anak ini setelah dewasa dia betul cinta sama ibunya? Karena orang yang paling banyak berjasa kepada dirinya adalah ibunya. Karena banyak orang yang paling banyak berkorban untuknya adalah ibunya. Jadi saudara, apabila seseorang itu menanamkan kebaikan kita, kebaikan kepada kita, maka akan tumbuh rasa cinta dalam hati kita. Tapi jangan salah saudara, ada sebagian hati sekalipun sampai sudah baik tetap busuk. Biar sampai sudah baik bagaimana? Sudah tabiah, sudah aslinya, sudah darahnya susah seperti itu. Ada hati yang sudah kita sakiti, kita ganyang, kita ini tetap cinta dengan kita. Contohnya siapa? Ibu kita, kembali lagi pada ibu. Biar kita kadang-kadang tidak mendengarkan ucapannya, bangunnya kadang-kadang siang, disuruh kadang-kadang terlambat. Kita bermain sama teman-teman kita, tapi tidak pernah sedikit pun akan goyang kasih sayangnya ibu kepada kita, saudara. Sampai-sampai saudara, sekali waktu ada anak ini durhaka, saudara. Makanya sampean ini yang punya anak-anak ini jangan sampean hanya menginginkan mengunduh buah pohon, sedangkan sampean tidak tanam pohonnya. Tanam dulu pohonnya, baru nanti sampean akan petik buahnya. Capek dulu, sirami dulu pohon itu, kasih pupuk yang baik, jaga dan rawat. Nanti dengan secara otomatis pohon tadi akan mengeluarkan manfaatnya, buah-buahnya, sehingga mudah untuk kita petik. Anak juga begitu. Jangan capek-capek ngajak anaknya ke masjid, mondokkan anaknya, panggil guru. Kalau tidak bisa ngajarin, panggil guru, antarkan ke langgar, antarkan ke musalla, ajak ke majelis-majelis ilmu. Nanti secara spontanitas anak ini akan tumbuh besar sayang kepada orang tuanya karena tahu ilmunya, punya pendidikan. Ada seorang datang ke rumah Habib di Jakarta. Ini anak saya kurang ajar, Bib.
tidak mau dengar ini itu. Saya lalu tanya, apakah kamu bangun subuh berjamaah dengan anakmu? Tidak. Sholat Jum'ah bersama-sama bawa anakmu? Tidak. Kamu ajarin dia? Tidak bisa, Bib. Kamu panggil ustaz, ngajar? Tidak. Kamu pondokkan? Tidak. Semuanya tidak. Bagaimana kamu akan petik satu pohon, satu buah, sedangkan pohonnya kamu tidak tanam? This is impossible. Ini sangat mustahil, saudara. Jadi kalau sampean mau dihormati, ditakzimi, dibaktiin, sampean harus ngajarkan bagaimana cara berbakti kepada anak itu. Kayak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana ala birri waladihi. Akan diberikan rahmat oleh Allah seorang ayah yang membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Bagaimana membantu, Bib? Disekolahkan pendidikan-pendidikan agama yang betul. Pendidikan-pendidikan formal tidak apa-apa, umum SD bagus, tapi dalam sisi agamanya jangan tertinggal. Nanti anak-anak itu tidak mengerti siapa orang tuanya, siapa yang harus dia hormati, siapa yang harus berjasa dengan dia. Ini kosong, seperti kaset kosong. Sampai rekam napa nika keluar. Rekam ludruk ki keluar ludruk sampai. Rekam disco ki disco, dangdut ki dangdut. Tergantung sampean bagaimana merekam anak itu, mendidik anak itu, membiayai anak itu. Makanya dikatakan wa yansha'u nashi'u fityanu minna 'ala ma kana 'awwadahu abuh. Anak itu akan tumbuh tergantung bagaimana orang tuanya memberi kebiasaan kepada anak itu. Saudara, yang menentukan masa depan itu 3. Yang pertama adalah kebiasaan. Kalau kebiasaan sampean sholat subuh, sampean bangun malam, bagus. Kebiasaan itu nanti akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang sampean harapkan. Dibiasakan. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan sampean mau dijadikan apa anak-anak ini. Yang ketiga cita-cita. Jadi kalau sampean kepingin anaknya sampean orang soleh, sampean harus jadi orang soleh dulu. Nak anak semakin nih Pak, tak cukup pun ucapan Pak. Masih beriin ayat Al-Quran hadis, menpian reng-cerengan sholat subuh minta sholat subuh. Reng-cerengan sholat Jumat, mereka bisa murtad oleh tak sholat Jumat, istempel munafik kafir, menpian tak sholat Jumat. Legelah benak kana. Mondikana lebih setong. Teretana sebul teretana. Bapak, ingat orang apa tak? Reng-cerengan tak hujung Jumat, orang sholat hujung Jumat. Jaga jangan teringin akan Pak. Lagi pada empian keluar, emaan benak kana sekeluarga pan sobo tedo. Ya iya mak. Apa deh? Mempan kakek emang tak kena jangan. Nyoro anan bajang Jumat tak bajang Jumat. Nyoro anan bajang sopu tak bajang sopu. Tak bisa anan dentok. Pelajaran yang terbaik buat anak-anak kita adalah dengan perbuatan kita. Sampai mau tahu sabu udah bukan apa pun. Pon berangkat Jumat secara spontanitas anak ni kan norok depan jenengan. Cek boleh menusah sampai ni kan. Mon empian ngon esabo atau ngon lapangan begitu majelan anak nolong tebo. Ndak ada bahasa nih kan. Sudah spontanitas. Kalau sampean mau kepingin anaknya sampai jadi orang soleh, sampean harus jadi orang soleh dulu. Sholat yang betul, ajarin yang betul. Seperti itu saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kejadian-kejadian nih kan. Anak-anak durhaka. Seorang anak menikam ayahnya gara-gara 10.000 rupiah. Kenapa begitu, Beb? Ini anak durhaka. Jangan dulu. Dipelajari dulu bagaimana tumbuhnya anak ini. Ternyata bapaknya cuek, bapaknya tidak mikirin anak. Bapaknya mikirin karpet diri. Anaknya bergaul kemana tidak dipikirkan. Anaknya minum-minum tidak diurus. Akhirnya berselisih uang 10.000, diambil parang, ditusuk perutnya abah itu. Apa mau disalahkan anaknya aja? Dah, orang tuanya juga durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada orang tuanya. Di zaman Sayyidina Umar nih kan, ada orang tua
Colon nikah pesak bendera, ya perkat benar. Mana yang perkat dia? Kok dari bobo? Mana yang dia? Bibirnya ini sampai bengkak. Datang ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, qata'aka waladi. Wahai Amirul Mukminin, anak saya telah durhaka. Apakah terus Amirul Mukminin marah? Empian diadukan siapapun, jangan langsung sampean jadi lokomotifnya dia, jadi kereta ekornya dia. Tanyakan dulu, siapa yang mukul kamu? Anak saya. Fulan, panggil anaknya ini. Ditanyakan dulu wal bayyinah. Tidak boleh sampai langsung menghukum. Makanya banyak orang tua nikah tidak harmonis hubungannya sama anaknya. Kalau sudah abangnya yang besar memukul adiknya yang kecil, tanpa tanya langsung lagi sapu topol seraja. Tengah tempian, empian bakal tua, nikah bakal raja, bakal dewasa, dendam nanti sama sampean. Tidak dikasih waktu untuk bicara. Kadang terbawa Pak dari cinta benar anak Musa kan. Ternyata setelah sampai tanya, dulu begitu juga saya punya anak. Saya gini nih, namanya Nafisa nih. Mau nangis, mulai dari cinta dan anak nikah. Abang topik pun belum, cewek pun belum. Lama-lama saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata boleh colok ya Rasulullah. Saya rasa nyolok ya Rasulullah. Tadi toh fulan bin fulan. Oh, Bilal celok ke ruang-ruang, saya nyolok mata orang dia. Jangan-jangan ini orang juga nyolok matanya orang itu. Jangan-jangan menyulap matanya orang itu. Ditanya dulu, ditemukan keduanya. Mari nikah nangis, anak dulu nikah tanyain. Anak apa nama itu kol alen? Iya Bu ya, saya lagi belajar, buku saya dicoret-coret. Buku saya disobek. Oh ternyata yang biang kerok yang kecil ini. Nikah karena sampai terlalu cinta lupa. Kalau tidak sadar nanti sampai bisa dendam sama sampai anak itu. Sudah dipanggil sama Amirul Mukminin. Ya walad, limadza darabta abak? Kenapa kamu perkat bapakmu? Ali ya kalami Amirul Mukminin, boleh saya bicara ya Amirul? Boleh. Walihada da'ait. Karena ini saya panggil kamu. Talangkong Amirul Mukminin. Apa boleh nikah kabin menemak nikah, tak oneng emak nikah sini dari rumah, tak oneng pula. Kita langkong kan, tak oneng emak boleh nikah serana siapa tak oneng pula. Kibula sang kulo tak poron tetianan nikah, kalian cukup takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gampang biar kabin kurang kafur yang bini terus elang akan biar. Tanyain gelun. Jadi ketemu jalan. Nampak mobil yang kaki terus saya kabin, boleh halal beb, kisah nih kasih halal berlebihan nikah. Nikah sudah. Ya Amirul Mukminin, saya tidak tahu siapa orang tua saya. Yang kedua, boleh main duil. Kenapa duil orang-orang? Nikah bapak yang nikah dalam menikah. Saya dinamai duil, saya dinamai orang-orang. Terus. Mulai saya kecil tak tahu mana sekolah lagi. Soro nyari rebe, soro nyari rebe, soro nyari rebe, nyari mencari suket, mencari rumput untuk kambing dan sapinya bapak. Jadi setiap hari saya ini kerjanya mencari rumput. Oh, terus yang keempat ya Amirul Mukminin, saya sampai balik ini tidak pernah diajarkan satu huruf pun dari huruf Al-Quran ya Amirul Mukminin. Mora tekuk ceta kapan Amirul Mukminin bapan. Torkop pun Amirul Mukminin. Tambahin apa? Kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Nah, ini seperti itu, ada timbul keseimbangan. Zaman mungkin ya Pak, menengah zaman Siti Nurbaya Pak. Anak masih tegel, masih banyak ulama, masih banyak ustadz, masih punya banyak orang yang punya hati nurani Pak. Mau nangis teguh, berikan hatinya hidup. Tapi menurut zaman semakin nikah sudah dihitung dengan ekonomi, sudah dihitung dengan pese, sudah dihitung dengan kebutuhan pribadi. Mangkana sampean macam-macam. The anak itu kalau sampean baik sama orang lain di luar,
yang pertama harus sampean baiki istri dan anak sampean. Karena itu adalah orang yang paling banyak berkorban buat sampean. Pak, tak langkung dibagi. Moga-moga sampean aja ngomor insyaallah. Amin. Mohon orang tua saya jadi Pak, saya lokan Pak, anak Pak, istri Pak. Kancara sampean, sehari dua hari kelopain pun dempian. Tapi anak nikah, saya ngibahnya mana panjenengan anak nikah. Anak sampean seraya. Fakhril bin Serah bin Yahudi. Sampai hari kiamat dipanggil Fakhril bin Yahudi. Nama sampean melekat sama anak itu. Jadi seyogianya kalau sampean baik sama anak itu. Teman sampean, saudara sampean, semua nanti lambat laun akan lupa sama sampean. Tapi anak mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak akan bisa lupa sama orang tuanya. Kalau orang tuanya ini menanamkan kebaikan kepada anak itu. Karena darahnya ada darah anak orang tua itu. Sudah, saudara. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan membuat hati seseorang tunduk, hati seseorang baik. Kalau sampean baik, maka orang yang buat jahat, sampean berbuat baik sebelum orang itu berbuat jahat sama sampean. Kalau tetap sampean berbuat baik, di zamannya Rasulullah SAW datang, ya Rasulullah, saya punya keluarga, ahsantu ilaihi wa asa'a ilaihi. Saya berbuat baik sama dia, dia berbuat jahat sama saya. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya keadaannya seperti yang kau bicarakan kepadaku, seakan-akan kau melempar tanah di muka keluargamu yang jahat sama kamu itu. Yang penting sampai baik. Sudah, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati, cinta timbul kalau sampai berbuat baik. Makanya kita ini berkorban buat orang tua ibu kita, karena beliaulah yang menanamkan kebaikan kepada kita. Kita tidak mengenal cinta, tidak mengenal siapapun, mata kita mulai terbuka, kelihatan ibu kita karena menyusui kita. Lihat, ya Allah, ini orang yang pertama saya lihat setelah 40 hari. Seyogianya sampai berbuat bakti kepada ibunya. Beda negara, luar negeri ini muka-muka bukan di Indonesia ini. Beda anak ini kan durhaka. Biasa anak durhaka ini karena 3 faktor. Anak nikah bisa durhaka 3 faktor. Yang pertama, karena pendidikannya tidak benar. Yang kedua, karena pergaulan. Tak sholat, tidak ke masjid, ini pergaulan. Yang ketiga, karena pengaruh istri. Nikah. 3 perkara nih, Pak, yang bisa merubah seseorang jadi durhaka sama orang tuanya. Mesti disadarkan. Bukan istri langsung diikutin semua. Kalau salah disadarkan. Kalau ada masalah dengan ibunya disadarkan, Dek, ini ibu saya, Dek, yang besarkan saya, Dek, yang nyusui saya, yang makani saya, nyekolahkan saya, yang berkorban untuk saya, Dek. Kamu sudah terima sempurna, sudah dapat titel jadi habib, jadi ustadz, sudah bisa berjalan, bisa kerja, kamu terima. Seyogianya kamu berbakti sama ibu saya. Dan perempuan harus pinter. Kalau dia ingin dicintai oleh suaminya, berbakti sama ibunya. Cerewet, ya kalau mau cari dia cerewet di surga sampean, Pak. Biasa itu jangan nikah. Sudah 3 perkara tadi, ya. Anak nikah, odi pembinina, istrinya jahat. Suaminya sudah menjadi tawanan tubuhnya istrinya, tidak berdaya apa-apa. Nah, nikah pun sampean sudah jadi tawanannya, badannya istri, sampean akan menghalalkan yang haram, akan keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, katanya istrinya, saya tidak bisa hidup dengan orang tuamu. Sedangkan anak ini tidak punya kemampuan untuk nyewakan rumah atau apartemen. Apa yang dilakukan oleh anak durhaka itu? Lihat cintanya ibu, lihat Pak, perhatikan cintanya ibu. Dipanggul di sininya, ibunya sudah tua, dipanggul. Dibawa, kemana dibawa? Dibawa ke hutan, Pak, sama anak ini, Pak. Sama anak kandungnya dibawa ke hutan. Ibu ini sudah berasa kalau anaknya ini punya dia jahat, tapi tetap cintanya tidak berubah sama anak itu.
Begitu dia sampai ke ujung dalam hutan ya Pak, ditaruh ibunya. Begitu ditaruh, anaknya mau nakal, Bu sebentar ya, maksudnya mau pergi, mau ninggalkan ibunya, biar mati di situ maksudnya, biar dimakan binatang di situ. Etak kubeman, nak, jangan dulu kamu tinggalkan saya. Hati-hati dia bilang. Kamu nanti kalau pulang, kamu ikutin daun-daun yang saya petik. Jadi emak dia pakai gendong, begitu daun lewat dia petik, dijatuhkan, dijatuhkan. Berinting dulu dia Pak, coba dia Pak. Berinting saya. Dia petik daun-daun itu. Untuk apa ibu? Supaya kamu tidak sesat, supaya kamu tidak kemana-mana, supaya kamu tidak dimakan binatang, nak, supaya kamu sampai dengan selamat, nak. Itu nak daun-daun tadi yang menunjukkan jalan pertama kamu datang ke sini. Nangis anak kau, puasa juta temanku mak, seorang belum mak, pula tak tahu mana kau oleh cinta yang apa dengan mak. Sampean tidak akan merasa aman tidur di pangkuan siapapun kecuali tidur di pangkuan ibu sampean. Makanya kalau yang masih ada hidup, berbaktilah kepada ibunya. Yang sudah meninggal, berbakti juga dengan cara lain, dengan sedekah kepada ibunya untuk niat ibunya. Sampai beli Al-Quran ditaruh di masjid satu, ya Allah, siapapun yang baca Quran ini, kirimkan pahalanya buat ibuku ya Allah. Sampai yang ambil sandal jepit, taruh di masjid, ya Allah, siapa yang mengambil wudhu, mensucikan dirinya pakai sandal ini, berikanlah pahalanya buat ibu saya. Bukan mesti banyak Pak. Yang penting sampean betul-betul sampean beli tasbih berapa? Tasbih 3.000, 4.000. Sampai masjid ya Allah, siapapun yang menyebut namamu ya Allah, dan di situ ada pahala karena pemakaian tasbih itu, berikanlah pahalanya untuk ibuku. Ada entok, itu namanya birrul walidain setelah sampean meninggal. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, jadikan orang-orang yang berbakti kepada orang-orang tua kita, diberikan kita rezeki yang halal, diberikan rezeki yang barakah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.